Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini akan saya baca dua berita yang berhubungan terkait dengan soal efisiensi APBN atau efisiensi belanja. Berita pertama dari Detik, bagian Detik Finance, judulnya 3 poin penjelasan Istana soal heboh efisiensi APBN 306 triliun, ditulis Jumat 14 Februari jam 6.30. Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat besar untuk penghematan anggaran di awal jabatannya. Prabowo menargetkan anggaran belanja APBN 2025 bisa dihemat sampai 306 triliun dari anggaran yang sudah ditetapkan pada 2024. Maksudnya ditetapkan 2024, tapi APBN-nya APBN 2025 ya. Istana buka-bukaan soal berbagai kabar miring yang beredar di tengah masyarakat usai efisiensi dilakukan Prabowo. Berikut ini beberapa poin penjelasan Istana. 1. Buang lemak APBN. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan instruksi penghematan anggaran yang diberikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengurangi tenaga dan kemampuan pemerintah. Dia memaparkan efisiensi dilakukan untuk menghilangkan belanja-belanja yang tidak efektif pada anggaran negara. Hasan Nasbi menyebut hal tersebut sebagai lemak dalam APBN. Jadi efisiensi yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo itu adalah seperti menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN, tapi tidak kurangi otot. Jadi tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang, tegas Hasan dalam unggahan resmi akun Instagram ya. Nah, hari Kamis. Sejauh ini Prabowo sangat terperinci untuk memperhatikan hingga hal kecil dalam memutuskan suatu kebijakan. Penyisiran yang dilakukan Prabowo mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja-belanja itu kalau diadakan sebenarnya tidak ada masalah, antara lain pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis perjalanan dinas, dan berbagai pengeluaran lainnya. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN. Bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan 9. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita, kata Hasan. Ini jadi Detik mengutip Hasan ya. 2. Pos belanja yang tak kena efisiensi. Beberapa pos anggaran juga dijamin Hasan Nasbi tidak akan terkena efisiensi, mulai dari pos gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat. Ada beberapa kriteria yang sebenarnya tidak terkena efisiensi, seperti gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial, sebut Hasan Nasbi. Bila ada berita atau informasi yang menyatakan layanan publik hingga kesejahteraan ASN terganggu karena efisiensi anggaran besar-besaran, Hasan Nasbi menyebut itu hal salah besar. Dia juga meluruskan terkait banyaknya berita yang membingkai efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik. Beberapa institusi ada salah menafsirkan impres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir sebutnya. Ini perlu kita garis bawahi ya. Hasan Nasbi, jubir, istilahnya malah bukan jubir, ini lebih tinggi dari sekedar jubir. Secara tegas itu menyatakan bahwa beberapa salah tafsir ya terhadap impres, kurang lebih begitu. Nomor 3, tak ada PHK pengurangan gaji. Hasan Nasbi pun menjamin tidak ada gaji ataupun jumlah pegawai yang dikurangi di tengah langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Kalau ada yang bilang gaji pegawai tidak akan dibayar atau terjadi pengurangan pegawai negeri sipil, maka itu 100% tidak benar atau salah tafsir terhadap apa yang dimaksud Presiden, beber Hasan Nasbi. Dia menekankan pos belanja untuk gaji dan layanan untuk pegawai negeri sipil menjadi salah satu anggaran belanja yang tidak akan terkena penghematan. Ya nggak bisa ya, itu ada undang-undangnya sebenarnya. Bukan soal itu saja, Hasan juga bicara merespon rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK dan kebijakan efisiensi APBN 2025. Ancaman PHK yang dimaksud menyasar para pekerja kontrak non-PNS yang ada di kementerian dan lembaga. Hasan menyatakan apa yang dilakukan kementerian dan lembaga bukan merupakan PHK massal. Dia menilai namanya pekerja kontrak, memang masa kontraknya akan habis bila tidak diperpanjang. Itu sudah menjadi hak kementerian dan lembaga. Ya, ada benarnya, tapi juga bagaimana ya, mana memang
banyak pegawai kontrak, pegawai honorer di kementerian itu ya biasa diperpanjang ya. Ya kalau tidak diperpanjang ya tidak disebut PHK, betul juga. Tetapi kan berarti mereka kehilangan pekerjaan ya. Tinggal kita menafsirkan ini ya. Jadi sudah jelas kalau anggarannya nggak ada lagi ya pasti nggak dikontrak lagi. Nah, kembali saya bacakan, dia menegaskan tidak ada arahan sedikit pun ke Kementerian Lembaga untuk melakukan PHK pada pekerja kontrak usai ada kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025. Ini kita memang harus tahu di detailnya ya. Kan ada yang kontrak sebulan, 3 bulan, ya terus diperpanjang begitu ya. Jadi ya tidak benar ini Pak Hasan, ini benar bahwa ya tidak di PHK tapi tidak dilanjut gitu loh, tidak dikontrak lagi karena anggarannya sudah dipotong ya. Kalau orang selesai ini masih lagi, jadi nampaknya memang karena itu kelihatannya serius di pemberitaannya. Kalau orang selesai kontraknya jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak lanjutkan karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi dijamin itu tidak ada, tegas Hasan Nasbi. Ini kalau dilihat detailnya nanti memang kita akan bisa berdiskusi ya. Jadi di belanja barang, jadi memang untuk yang seperti itu maksudnya bukan di belanja pegawai tapi di belanja barang. Ya honorer, kerja kontrak begitu terkait dengan proyek, tetapi biasanya proyek-proyek itu hampir selalu ada atau kerjaan untuk para orang-orang yang merupakan kontrak itu. Ini yang banyak diberitakan misalnya RRI ya itu kan memang ada terus. Nah ketika dilakukan efisiensi tidak ada lagi anggaran teralokasi untuk itu sehingga mereka tidak lagi dikontrak ya bagaimana ya kita ini ya betul Pak Hasan Nasbi ini betul tidak ada PHK tapi saya kira juga membenarkan bahwa orang kalau selesai kontraknya ya kementerian tidak harus dong memperpanjangnya. Ya kemungkinan kementerian lembaga ya termasuk RRI itu memperpanjang itu ya karena memang ada anggarannya. Kalau nggak ada ya udah jelas gitu. Tinggal pemirsa menilai penjelasan ini dan fakta bagaimana silahkan ya. Nah yang menarik lagi adalah tadi di poin kedua dari berita ini Pak Hasan Nasbi ini menekankan ada miskomunikasi ya secara nggak langsung gitu, ada salah tafsir di kementerian lembaga, sebagian tentu dimaksudkan. Dan yang penting lagi di atas tadi di berita 1 dikatakan bahwa Pak Prabowo itu presiden itu betul-betul menyisir sampai detail. Nah mungkin jadi pertanyaan buat pembelajar ekonomi seperti saya, ekonom seperti saya, kalau memang sudah didetail, mengapa masih ada salah paham di kementerian lembaga? Nah untuk memastikannya kita baca berita sebelumnya ya dari pihak lain ini, dari pihak DPR satu hari sebelumnya 13 Februari 2025 jam 20.30 malam. Judulnya dari CNBC Indonesia ya, terungkap alasan dibalik perintah rekonstruksi anggaran KL oleh DPR. Wakil Ketua Banggar DPR RI, jadi Wakil Ketua Badan Anggaran ya, Badan Anggaran itu adalah satu alat DPR ya, dan ini sangat penting Banggar. Wihadi Wiyanto buka-bukaan alasan digelarnya rapat rekonstruksi efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara Setnek dan Kementerian Keuangan dengan seluruh kementerian dan lembaga pada 11 Februari 2025. Jadi dua hari sebelumnya. Sebagaimana diketahui, efisiensi anggaran sebelumnya telah dilakukan pemerintah dengan mengacu pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan tertanggal 24 Januari 2025. Nah, jadi perlu saya ingatkan ya para pemirsa, di sini tidak disebut tanggalnya, yang Inpres itu tanggal 22, lalu 2 hari kemudian tanggal 24 Surat Menteri Keuangan. Sebenarnya Surat Menteri Keuangannya ada 2 ya, yang satu untuk TKD, tapi yang TKD kelihatannya tidak banyak diberitakan, yang tanggal 24 ini khusus efisiensi bagi kementerian dan lembaga. TKD itu transfer ke daerah, karena di Inpres itu ada 2. Ada penghematan kepada KL, efisiensi KL itu 206 berapa begitu, kalau yang di 256 maaf, yang di TKD itu 50 triliun. Nah lanjut, menurut CNBC, namun mengalami perubahan besar di setiap KL setelah adanya rekonstruksi anggaran pada 11 Februari 2025. Nah itu adalah karena miskomunikasi antar KL, kata Wihadi, di Kompleks Parlemen Jakarta. Jadi kita ingatkan ya, tadi sudah dari berita sebelumnya tadi, itu Kepala Juru Bicara Kepresidenan Pak Hasan,
itu sudah juga mengisyaratkan, tidak setegas Wihadi ya, bahwa ada kesalahpahaman di beberapa KL, yang ini malah miskomunikasi antar KL. Jadi tadi 22 Januari Inpres, 24 Januari surat edaran Menteri Keuangan, lalu dilakukanlah kedua hal itu, terutama urut-urutan seperti yang dimaui oleh surat edaran. Salah satunya adalah setiap kementerian lembaga itu melakukan efisiensi, perhitungan sendiri maksudnya. Tapi identifikasi itu acuan dari surat edaran itu ada yang dipotong ini. Jadi bukan jumlah potongannya, tapi persentasi penghematan untuk beberapa macam belanja. Nah, diberitahu juga di surat edaran itu bahwa setelah dilakukan perhitungan sendiri oleh KL, dilakukan rapat dengan DPR, dalam hal ini mitra terkait ya, sesuai dengan komisinya. Nah, memang dari pemberitaan itu DPR relatif hanya mendengar, bukan diajak menentukan angkanya oleh KL tersebut. Nah, itu yang beredar di media ya, karena memang rapat itu biasa terbuka, dan kalaupun tidak terbuka, sebagian pejabat KL itu juga melakukan jumpa pers atau dicegat wartawan terpaksa menjawab. Kira-kira begitu ya. Itu berlangsung, lalu tiba-tiba ada perubahan. Tanggal 7 Februari, Wakil Ketua DPR memerintahkan jajarannya, berarti kan di DPR bukan di kementerian, untuk menunda yang belum melakukan, dan ada kemungkinan mengulangi kembali rapat yang sudah dilakukan karena ada rekonstruksi anggaran. Salah satu sebabnya ini, miskomunikasi antar KL, kata Wihadi. Kalau dari sisi istana tadi, ya ada beberapa yang tidak tepat gitu, yang salah pahaman dari KL. Saya baca lagi ya. Miskomunikasi itu, kata Wihadi, berkaitan dengan besaran efisiensi anggaran yang semula dilakukan oleh masing-masing KL, tidak menyasar pada program-program dan presentasi efisiensi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan. Ini kita harus melihat di detailnya sebenarnya, karena di surat edaran itu ada presentasi efisiensi terhadap macam belanja. Nah, ketika kementerian melakukan atas dasar itu, ada dua kemungkinan, ya salah hitung bisa, lalu salah tafsir bisa, kan bisa begitu. Tapi kita menerimanya kan dari berita, kita tidak melihat rincian perhitungan yang teknis menghitungnya. Nah, lanjut ya. Oleh sebab itu, saat rapat rekonstruksi anggaran digelar, besaran pemotongan anggarannya langsung ditetapkan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini perubahan yang paling mendasar. Sebelumnya dikasih acuan dengan persentase efisiensi terhadap jenis belanja. Jadi bukan programnya, bukan kementeriannya, ya jenis ya. Ya programnya apa yang dikaitkan dengan jenis itu, misal belanja ATK, perjalanan dinas, rapat dinas, honor konsultan, dan seterusnya yang seperti itu yang dicantumkan di dalam surat edaran menteri. Dihitung sendiri, dibicarakan di mitra DPR. Kemudian ada berita-berita yang nampaknya istana melihat ini agak apa ya? Ya tadi disebutnya kan kesalahpahaman. Kalau orang DPR bilangnya miskomunikasi. Tapi apapun, dikumpulkan tanggal 11 Februari. Sekali ini langsung ditetapkan oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Nah, ini dilanjut nih Wihadi, kutipan atas Wihadi, bukan dari saya ya. Jadi misalnya kemarin kan dengan suratnya yang awal, bahwa misalnya perjalanan dinas 80% atau 90%. Ini Pak Wihadi nggak lihat detailnya nih, ya. Anggap aja benar ini ya, nanti silakan pemirsa juga melihat yang lebih detail dari Inpres itu. Perjalanan dinas itu bukan dipotong 80% atau 90%, tapi perjalanan dinas mana yang memang dianggap tidak diperlukan, mana yang diperlukan, dan itu tetap dilakukan, tutur Wihadi. Saya baca Inpresnya ya, saya kira kementerian lembaga sulit juga disalahkan, karena itu memang angka ya, presentasi yang ditulis di situ, bukan seperti penjelasan Wakil Ketua Banggar ini. Nah, ketika dihitung, ya dapatnya sebegitu ketika dihitung sendiri. Jadi malah kebanyakan kementerian lembaga setelah menghitung sendiri itu terlampau besar memotongnya. Itu yang terjadi kebanyakan. Ada aspek lain. Ada 16 kementerian lembaga yang tidak melakukan pemotongan. Nah, ini kita tidak tahu apakah ada pembicaraan bahwa mereka memang tidak dilakukan pemotongan atau inisiatif dari kementerian tersebut. Nggak tahu kita. Karena menurut Inpres maupun menurut surat edaran itu tertujunya kepada semuanya. Menterian, menteri, para lembaga, bahkan ada yang disebut khusus tuh. Panglima TNI, Kapolri disebut. Jadi semua, nggak ada pengecualian dari sisi surat.
Nah, tetapi kan yang beredar di media kemudian dan dibenarkan juga oleh beberapa orang terkait ya di kementerian itu bahwa 16 KL dari sekitar 100 KL itu tidak mengalami pemotongan. Nah, yang lain terlalu besar pemotongannya diinformasikan tentang misal yang paling spektakuler pekerjaan umum ya dari 110 menjadi 30 kurang. Yang kepotong nah, padahal dianggap oleh publik ya itu penting-penting kan. Seperti sumber daya air itu kan ada bendungan segala. Lalu Kementerian Perhubungan itu ternyata potongannya besar, lalu yang diisukan di media yang terpotong antara lain adalah beberapa sarana rintisannya. Saya baca lagi. Sebelumnya Komisi 1 sampai 13 DPR menunda rapat efisiensi. Jadi menunda yang belum melakukan penundaan karena perintah Wakil Ketua DPR Pak Dasko ya 7 Februari dan seterusnya. Jadi saya tutup bahwa ya kita masyarakat bahkan pengamat ekonomi seperti saya menunggu, cuman kita selalu saja berkali-kali ini kita dibingungkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikomunikasikan secara kurang baik atau belum selesai di internal. Tidak hanya soal komunikasinya berarti kan tidak selesai, sudah dilakukan, ada masing-masing bicara, ribut, kembali lagi. Maka terlepas dari saya termasuk yang setuju ada semangat efisiensi pemotongan karena itu yang sudah berkali-kali kanal ini sampaikan, tetapi apa yang dipotong, bagaimana cara memotongnya itu adalah hal lain dan terutama sekali ketika dia menjadi sebuah kebijakan dia harus merupakan kebijakan yang bisa dijelaskan kepada publik dan memberikan optimisme, memberikan nuansa positif kepada semua. Nah, ini kan agak terasa nuansa pemotongannya banyak nuansa negatifnya. Mudah-mudahan dalam seminggu ini, karena ditunda lagi ini, harusnya tanggal 15, 16, 14 selesai, kelihatannya akan ditunda seminggu. Mudah-mudahan sebelum akhir bulan kita sudah mendengar kepastian bagaimana realokasi yang baru atau mohon maaf pemotongan yang persis untuk masing-masing kementerian itu seperti apa. Dan publik makin diberi penjelasan yang detail makin baik. Karena kalau cuma disebut ATK, perjalanan dinas, rapat dinas, udah pasti itu tidak mencukupi. Karena yang dipotong yang selain itu banyak juga. Kita semua menunggu dengan sabar. Rakyat memang selalu sabar dalam hal ini.